Terus sama di Facebook rumah. Kalau apa namanya ngampir ke Ngagel lewat Ngagel gitu silakan hampir gitu ya, rumah saya depannya masjid persis. Jadi ini apa namanya boleh mampir gitu ya, dolan. Ini kelihatan ya bapak ibu, nggak ada ibunya ya. Bapak kelihatan ya ini ya, sampai slide 3 kontak dosen kelihatan ya. Belum tampil apa-apa Bu. Kelihatan ya Bu? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu? Kelihatan Bu? Kelihatan. Kelihatan slide 3 ya, slide 3. Ada yang belum tampil? Masih kontak dosen nih Bu untuk slide. Iya betul, masih kontak dosen. Oke. Ini nanti nggak usah khawatir, slide-nya saya kasih ke bapak semua, jadi nggak usah di chat, nggak usah di apa namanya, nggak usah buru-burunya. Kecuali kalau ditugaskan ya, kalau ada petugasan. Classroom-nya ini tadi sudah dikasih ya sama Bapak Mas. Sain ya. Sudah Ibu. Sain di sini guys. Jadi itu di situ nanti kalau penugasan apa namanya materi itu nggak saya share di grup, tapi saya share di sini. Kalau nanti bikin grup WhatsApp, yang saya share di grup adalah info-info. Kalau mau tanya boleh tanya di situ langsung. Kalau khusus situs pembelajarannya silakan taruh di sini. Jadi nanti upload file tugas dan kawan-kawan itu bisa di sini. Penilaiannya seperti biasa, ada tugas, CTS, CAS, sama final project. Final project itu tugas ya, tugas untuk bapak-bapak sekalian. Saya masih nyari program yang online tapi bisa bisa dijalankan di mana-mana. Ini kemarin soalnya kalau pakai yang offline itu kebanyakan itu komentarnya Bu, berat Bu install aplikasi ini gitu ya. Jadi komputernya nggak ngangkat, laptopnya nggak ngangkat. Ya saya nggak tega lah kalau suruh beli laptop baru gitu ya. Emang uangnya pakai daun gitu ya. Tapi ya akhirnya saya carikan yang online. Oke, ini resource dan tools pembelajarannya. Kita pengumumannya bisa pakai WhatsApp group atau lewat ketua kelas, terserah. Terus materi dan tugasnya saya taruh di Google Classroom. Nah, yang sebelah kanan perangkat lunak websitenya itu pakai ini. Loh Bu, kok ini ada yang bisa pakai web, ada yang berbasis desktop. Berarti kalau desktop itu Bapak harus install. Jadi Microsoft Word, Microsoft Visio atau Tobushi. Kalau web itu kita pakai diagram.net atau online GDB. Jadi kalau yang perangkat lunak berbasis web ini Bapak nanti nggak usah install, tapi kekurangannya koneksi internetnya harus jos gitu ya, harus cukup bagus di sini. Kalau online gini enaknya ini Pak ya, apa namanya, kalau saya sukanya kan bapak-bapak kan ya udah belum mandi pun nggak belum mandi belum sarapan juga nggak apa-apa, apa namanya, nggak perlu buru-buru. Tahun lalu itu kadang ada yang dari Sidoarjo itu berangkatnya jam berapa, jam 5:30, jam 5 gitu ya, sampai sana terus apel gitu ya. BTW bapak-bapak ini posisinya di mana? Di rumah Ibu? Rumah, bukan di STL ya? Tidak, untuk sekarang masih online. Masih online ya? Oh berarti nggak di mes juga ya? Tidak Ibu. Tidak ada yang di mes ya? Sempat dinyatakan siswa 41 ada yang positif. Nah, makanya untuk kebijakan dari STL sekarang di online kan. Iya. Resiko ya. Iya Pak, apa namanya, ITS sendiri juga sampai sekarang masih belum ini Pak, belum apa namanya, belum di offline kan, karena tambah lama tambah banyak. Jadi kasusnya itu ITS itu mulai tahun lalu, tahun 2020 bulan Januari Pak. Bulan Januari itu sudah online Pak, sudah libur Pak. Jadi Januari itu sudah ada pilihan boleh masuk, boleh enggak. Jadi boleh offline, boleh online gitu ya.
masih berupa opsi. Terus saya ingat itu Februari itu jadi ceritanya waktu itu sedikit OOT. Ada Menhub, ingat Menhub Indonesia itu ya, itu dolan ke ITS, ternyata positif gitu ya. Gara-gara itu langsung di offline kan semua, bahkan wisuda tahun lalu yang bulan Maret yang seyogyanya ini diadakan. Jadi kan biasanya wisudanya Sabtu dan Minggu ya. Sabtu itu masih diadakan, jadi Sabtu itu masih ada wisuda, Minggu itu ditiadakan. Karena apa? Karena baru tahu ada kasus yang menhubnya itu, jadi menhubnya itu datangnya hari Rabu, terus kemudian hari Sabtu Minggu itu wisuda. Nah hari Sabtu itu rektornya datang di wisuda, terus Sabtu malam itu ada info, Sabtu sore Sabtu malam itu ada info kalau Pak Menterinya itu positif, langsung hari Minggunya itu di cancel. Gitu. Terus sejak itu offline semua. Nah, sejak itu di ITS itu ini Pak, sistemnya tuh masuknya giliran, kalau kuliahnya nggak pernah offline, jadi online terus kemudian ini Pak petugasnya jadi tendik, tenaga pendidikan, terus support system yang kayak di kayak di pusat data, pokoknya yang layanan ya, terutama layanan yang online itu harus masuk dari tenaga pendidikan, itu tendiknya itu juga harus masuk kan, tapi giliran, jadi 50% lah, separuh, pokoknya yang penting-penting aja. Jadi kalau dari 5 itu sampai separuh ya, dan pokoknya ada 5 pegawai itu 1 yang masuk, terus gitu, ada 1 yang masuk, jadi ada yang bertanggung jawab di masing-masing divisi atau departemen atau bagian gitu ya. Satu departemen rata-rata 2 atau 3, karena tenaga pendidikannya rata-rata 10. Nah, tapi Pak, kalau petinggi-petingginya, jadi mulai dekan, rektor itu tetap masuk tiap hari. Sayangnya Pak, ini tambah lama tambah parah. Jadi ini kemarin sampai rektornya kena, terus mantan rektor juga kena, sehingga ditutup total mulai sekitar bulan lalu. Jadi hati-hati ya Bapak ya. Jadi hati-hati, jangan sampai Siap Bu, terima kasih. Ya, semoga sehat semua. Sebentar ada. Oke. Balik ke laptop. Ini saya batuk-batuk aja dikira takut ya. Siap. Parno saya. Tapi saya batuk, tapi saya cek gitu ya. Saya udah sekitar seminggu lebih gitu batuk, tapi batuknya batuk capek. Batuk capek kan beda sama batuk penyakit ya. Soalnya kalau batuk capek itu nggak nular. Jadi saya bubuk sama anak saya yang kecil itu ya, alhamdulillah nggak ketularan batuk gitu, karena memang batuknya capek. Ya akhirnya pijet ya. Pak, kalau dikira kerjanya dari rumah itu terus gak capek nyonya itu salah Pak. Saya kalau lebih seneng anak saya sekolah Pak, gak lebih capek. Kalau sekolah kan anak-anak jam 7 sampai jam setengah 4 itu ya, saya bisa agak nyantai. Kalau anak-anak di rumah kan ya wis ngurus rumah ya. Ya kerjaan kantor. Ono ae kabeh. Siap. Kebalikannya kami Bu. Iya, Bapak juga tambah capek ya?
Justru anugerah Ibu belajar di rumah ini, Pak. Anugerah ya. Oh iya Pak, itu juga anugerah. Jadi kalau masalah senangnya sih tambah seneng saya karena deket sama anak-anak. Cuma apa namanya kerjaannya tambah banyak. Jadi Pak Ustaz. Ini anak saya di sebelah saya ya, sekolah online juga. Oke, resource dan tools pembelajaran sudah. Kali ini kita masuk ke materi ya, bapak-bapak semua. Ini apa namanya materinya tentang algoritma. Oke, sudah pernah dengar tentang algoritma Pak? Sudah. Sudah ya. Jadi algoritma itu kayak alur ya. Jadi alur pemikiran, alur ide yang harus memenuhi 3 syarat, yaitu logis, terukur dan terurut gitu ya. Oke, jelaskan satu-satu. Yang namanya logis itu berarti dia harus masuk akal. Nggak boleh yang nggak masuk akal. Terus kemudian yang terukur itu dia harus ada ukuran pastinya. Kalau tidak terukur atau tidak ada standarnya, itu dia nggak bisa diomong algoritma. Dan juga yang namanya algoritma itu dia harus terurut. Logis itu misalkan begini Pak, sesuatu yang logis, ada yang logis, ada yang nggak logis. Panjang yang sesuatu yang logis. Bapak bisa ngukur panjang sama lebar? Bisa ya. Pakai apa Pak? Penggaris meteran. Penggaris ya. Penggaris meteran yang panjang itu atau jangka juga bisa dibuat untuk ukur ya. Tapi sesuatu yang nggak logis itu misalkan contohnya saya ngomong misalkan Pak Jafar Sodik tampan gitu ya, itu sesuatu yang logis sih, tapi ada satu orang dan yang lainnya itu bisa ngomong hal yang sama enggak tentang hal itu. Saya ngomong mustahil itu Bu. Saya ngomong, ada yang ngomong istrinya Pak Jafar, oh Pak Jafar itu ganteng gitu, saya bilang manis gitu kan, berarti kan beda parameternya gitu ya. Pak Zuun jangan ketawa Pak. Pak Fitri jangan ketawa ini. Ya, sesuatu yang saya lepaskan. Saya ngomong masalah lukisan juga ya, misalkan lukisan. Saya suka lukisan aliran realis gitu ya. Jadi aliran realis yang namanya mirip. Jadi kayak ini model kayak asli gitu ya. Atau komik saya seneng. Saya seneng baca manga gitu ya, manhwa. Itu saya seneng. Jadi tapi ada beberapa orang yang ngomong, ih apa sih gitu ya. Lukisan kalau realis itu enggak seni, yang indah itu lukisan abstrak gitu ya. Terus ada juga yang bilang komik itu nggak cocok gitu ya. Kenapa? Karena dia berlebihan atau malah nggak jelas gitu. Contohnya kayak misalkan Naruto gitu ya, kan komposisi wajah dan lain sebagainya itu kan berlebihan gitu ya. Doraemon gitu ya, Shinchan apalagi pipinya kegedean, badannya kekecilan gitu ya. Itu enggak anut. Kalau menurut saya lukisan abstrak itu enggak logis bagi saya. Kenapa? Karena kotak-kotak, garis-garis, ceprot-ceprot itu
saya kok enggak bisa mengapresiasi yang kayak gitu ya. Jadi kalau yang namanya algoritma itu harus diposisikan di logis, nggak bisa ngomong misalkan Anda bikin program yang mencari cowok ganteng gitu atau mencari cewek cantik gitu, error langsung komputernya. Kenapa? Karena dia nggak bisa. Oh betul, dia pasti error. Loh Bu, tapi kok komputer itu bisa tahu kalau cewek itu cantik atau cowok itu ganteng gitu ya? Nggak bisa tahu, tapi dia tuh bisa taunya dari vote biasanya, pilih. Tapi yang milih kan orang, jadi kan itu seleranya orang. Kalaupun ada yang bisa menentukan dia ini ganteng atau cantik, itu biasanya yang diukur itu adalah proporsi wajahnya. Jadi bukan cantik atau gantengnya. Misalkan gini, misalkan kalau yang Anda mau itu yang namanya definisi cantik itu yang alisnya tipis gitu ya, terus hidungnya mancung, bibirnya kecil. Nah itu maka dicari sama komputer bisa cari yang kayak gitu. Jadi yang alisnya tebal itu dieliminasi gitu ya, tidak dianggap sebagai cantik gitu ya. Yang hidungnya pesek-pesek kayak saya nggak dianggap cantik gitu ya. Yang bibirnya tebal gitu nggak dianggap cantik gitu ya. Itu bisa, tapi yang diambil di situ, yang dicari di komputer, yang dianukan di komputer itu adalah proporsinya, bukan cantik atau gantengnya. Itu namanya logis ya. Jadi dia harus tahu kalau yang di luar logika kayak indah, terus kemudian cantik, atau itu dia tidak bisa menentukan dia. Terus syarat yang kedua dari definisi algoritma adalah dia harus terukur. Nah, kalau terukur ini ukurannya pasti, nggak bisa mengukur yang nggak pasti. Misalkan yang nggak pasti itu misalkan gini Mas, bapak-bapak, saya minta teh panas gitu ya. Kalau Anda ngomong saya minta teh panas di komputer bikin program bikin kopi panas gitu ya. Komputer itu dia nggak paham yang namanya panas itu apa, karena panas itu kan ada batas-batasnya. Ya, kalau kopi katanya yang paling bagus itu 78 derajat gitu ya. 78 derajat itu panas gitu ya. 100 derajat itu juga panas, 90 derajat itu juga panas. Jadi kalau misalkan Anda nyuruh bikinkan kopi panas, iya bingung komputernya, karena apa? Panas nggak ada ukurannya. Mau kopi good day ice ya, good day ice yang dingin, saya mau yang dingin, dinginnya seberapa? Nah, kalau komputer harus dikasih ukuran, itu berarti Anda harus menjelaskan ke komputer, aku tuh maunya kalau kopi panas itu suhunya 80 derajat. Kalau 100 derajat itu melonyoh mulutnya gitu ya. Kalau 60 derajat anget namanya gitu ya. Jadi saya tidak suka maka kalau saya ngomong, kalau Anda ngomong ke komputer bikinkan kopi panas, nah ukurannya yang di komputer harus didefinisikan yang namanya panas itu adalah panas dengan suhu sekian derajat. Itu adalah terukur. Kalau Anda ngomong, saya mau makan yang banyak gitu ya. Makan yang banyak itu dia tidak tahu banyak itu berapa, sepiring atau 2 piring. Kalau untuk anak umur 1 tahun 5 suapan itu sudah banyak gitu ya. Tapi kalau untuk bapak-bapak 5 suapan itu cuma ganjel di pojokan gitu kan ya. Tidak Ibu. Saya ketawa. Oh iya, 5 suapan nggak bois gitu ya. Nah maka algoritma yang terukur itu maka harus ada ukuran yang pasti. Tadi sudah paham logis ya, sudah paham terukur. Kenapa tadi ada chat? Oh iya boleh Pak. Nggak saya cek kok Pak, tenang aja. Terukur tadi sudah ada logis, ada terukur, dan yang ketiga itu adalah terurut. Jadi harus ada urutannya. Harus ada urutannya itu maka si komputer itu harus tahu awalnya, harus tahu akhirnya gitu ya. Diawali dengan apa dan kapan dia berakhir. Anda pernah komputernya tiba-tiba blue screen biru, tiba-tiba biru gitu ya? Sering. Tiba-tiba ngeheng.
diem gitu ya, sering muter-muter. Oke. Itu berarti kayak manusia ya, kalau blue screen itu sudah error gitu ya. Kalau blue screen sudah error, kalau yang namanya muter-muter atau ngehang itu berarti stres gitu komputer. Kenapa? Karena kalau yang namanya Anda sampai blue screen atau sampai ngehang, itu artinya komputer Anda itu sama kayak manusia, itu dia mikir nggak selesai-selesai. Coba kalau Anda mikir sesuatu sampai kepikiran gitu ya, mikir boleh, tapi kepikiran nggak boleh, kata bapak saya. Karena apa, kalau kepikiran itu ganti-ganti yang dipikir gitu ya. Apa namanya, mikir, misalkan ya, mikir sekolah, STTHL, terus habis itu mikir bayar utang, maaf ya. Terus habis itu mikir apa namanya, istrinya minta mobil baru gitu ya, terus anaknya minta HP baru gitu, mari-mari sih dipikir, akhirnya hang gitu kan ya. Nah, si komputer itu juga gitu, dia harus terukur dan terurut itu berarti apa, harus ada awalnya, harus ada akhirnya. Nek muter mikir, muter bulat gitu ya, itu nanti akhirnya hang gitu ya. Jadi mikir yang nggak ada akhirnya itu nanti hang. Gitu ya, berarti kalau algoritma itu harus ada awalnya, harus ada akhirnya, dan dia harus terurut, urutannya harus jelas. Ini nanti akan saya jelaskan. Oh ya, kalau ini apa namanya, tips komputer hang ya. Itu kalau sering hang, itu coba cek di software. Terus cek yang proses ya. Proses sama disk defragmenter. Proses itu ke ini ya. Jadi di prosesnya nanti biasanya komputernya itu baik-baik saja, cuma dia kebanyakan proses yang berjalan di background. Jadi sama kayak manusia ya, kebanyakan proses, kebanyakan pikiran, akhirnya dia ngehang. Disk defragment itu nanti untuk apa namanya, noto, kalau Anda itu noto pikiran gitu ya. Kalau si disk defragment itu laptopnya bisa ditoto, ditaruh sesuai dengan posisinya. Nanti kalau ada waktu tersisa nanti tak jelaskan lagi ya, nanti tak ajari. Itu di luar topik program komputer sih, tapi untuk mengoptimalkan, kenapa saya butuh Anda komputernya optimal supaya nggak lemot. Kalau lemot itu nanti efek ke pembelajarannya, tapi itu nanti aja dulu ya, terakhir. Oke. Ini algoritma ya. Tadi ada yang mau masuk enggak ya? Cek toh, ini pesertanya berapa tadi? 18 ya, satu kelas. 18 Bu. Kok yang join 20 ya? Ibu, akunnya double Ibu. Oh ya. Oh, ya, presentasi ya. Oke. Oke. Ini apa? Kenapa? Ditanyain anak saya di sebelah ya, jadi dijawab dulu. Oke, ini contoh algoritma pembelian buku. Algoritma tadi harus logis ya, harus logis, terukur dan terurut. Logis, masuk ke toko buku logis ya. Ini logis juga ya, membawa buku, membayar, ini logis semua ya, nggak ada yang nggak logis. Jadi harus logis. Terus kemudian dia harus terukur, masuk ke toko buku. Berarti kalau masuk itu ya. Terus terurut, ini urutannya gini ya, jadi masuk ke toko buku, memilih buku. Pak, saya mau tanya, kalau urutannya tak balik boleh enggak? Misalkan masuk ke toko buku, memilih buku, lalu membawa buku keluar. Tidak boleh. Iya. Kalau nggak ketahuan ya, nek ketemuan piye gitu ya. Jadi bukan flowchart pembelian buku, itu flowchart mengambil buku gitu ya.
Bapak ini lucu ya, nggak bayar nggak oleh gitu Pak ya. Jadi kalau yang namanya di komputer itu nggak ada shortcut ya, nggak ada alur yang tiba-tiba begitu, nggak bisa. Kalau misalkan alur itu ada yang nggak jelas, itu dia pasti error. Ataupun kalau nggak error, hasilnya itu pasti ngancung. Nanti tak kasih tahu. Jadi ini adalah alur contoh algoritmanya. Ini ini kan algoritma ya, ini langkah-langkah pembelian buku. Nah, representasi algoritma itu ada 3 seperti ini. Silakan dibaca dulu sebentar. Mikrofonnya lupa nggak saya on kan tadi. Jadi bentuknya ada 3. Bentuknya itu adalah urutan langkah, terus ada pseudocode, ada yang namanya flowchart. Kalau urutan langkah itu seperti ini. Ini kan langkahnya. Pakai apa? Dia langkah disusun berurutan, terus kemudian menggunakan bahasa manusia. Bahasa manusia artinya apa? Artinya boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Korea, bahasa Jepang, boleh sembarang gitu ya. Bahasa apa aja boleh. Bahasa manusia ya, ini berarti bukan bahasa bukan bahasa apa-apa. Kalau yang sebelah sini mirip dengan bahasa pemrograman. Jadi artinya apa? Dia bukan bahasa manusia. Loh, bukan bahasa manusia, ya bukan bahasa mesin juga. Dia pakai bahasa Inggris, dan ada ketentuannya. Misalkan kalau menampilkan sesuatu itu kan bahasa Inggrisnya kan bisa print, bisa show, ya. Nah, kalau Anda pakai pseudocode, menampilkan sesuatu itu harus ditulis print, karena di print di layar, bukan show, bukan output gitu ya. Begitupun kalau Anda ngambil inputan itu biasanya ada input apa gitu ya, bukan enter kan juga masukkan kalau bahasa Inggrisnya kan enter number of itu kan bisa ya. Nah, itu adalah kalau Anda ngomong kayak gitu, itu adalah di urutan langkah, bukan di pseudocode. Pseudocode itu mirip dengan bahasa pemrograman, dia pakai bahasa Inggris, jadi definisinya itu seperti itu. Tapi beda dengan bahasa pemrograman itu dia ada khusus ininya. Jadi kalau di bahasa C itu nampilkan sesuatu di layar itu dia pakai printf. Kalau di Java itu pakai show apa-apa gitu ya. Nah, bedanya itu. Yang sebelah kanan itu lebih mudah dipahami karena dia adalah berupa gambar, jadi berupa diagram atau gambar. Flowchart offline-nya kita edit ya. Ini karena flowchart online nanti kita nggak pakai Draw.io, pakai diagram.net. Misalkan ya, ini adalah contoh apa ini Pak? Luas lingkaran. Menghitung luas lingkaran ya, betul. Bapak perhatikan di sini Bapak harus kasih start, mulai, kasih selesai. Jadi ada kayak lagu itu ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri gitu ya. Harus dimulai dan harus diakhiri, tidak ada selesainya. Jadi kayak sinetron tersanjungnya nggak selesai gitu ya. Tapi kalau yang ini harus selesai gitu ya. Yang sekarang lagi ini kan sinetron ikuti ibu saya yang ikuti gitu. Nah, ini kenapa? Bentar. Mau sama adik ya. Ya oke. Colek Dani Popeye Ikatan Cinta. Kenapa? Iya Pak. Yang lagi ini tuh Pak ya, Ikatan Cinta kan Pak ya. Apa? Lihat ya Pak. Bapak-bapak jangan-jangan ngikutin nih.
dan ini. Coba saya lihat. Oke. Ya, itu sampai nggak doyan makan ibu ikutin ikatan cinta. Tapi si Andin cantik loh ya, saya aja seneng ini. Pengen jadi Aldebaran bu. Aldebaran. Cocok pak, cocok Alek. Cocok, oke. Ibu saya itu saking ngefansnya sama si Arya Saloka itu, pagi itu kan ada FTV Arya Saloka gitu ya, yang pas dulu itu beliaunya lihat, terus habis itu siang itu ada silet Arya Saloka lihat juga, malam lihat. Saya pengen ketawa. Oh ya Allah. Nah, saya nggak demen, saya demennya lihat komik ya. Jadi lihat komik online saya demennya. One Piece bu. Kenapa? One Piece. Mari Pak, nih One Piece itu. Apa itu? Baca apa bu komiknya? Saya bacanya ya One Piece, Conan itu ya. One Piece itu saya ingatnya si Nami ya, yang cewek itu. Sama rusanya itu lucu. Apa namanya? Ya biasalah komiknya macam-macam saya. Saya komik online biasanya saya di Zin Manga gitu ya. Aduh bapak jadi malu ketawa gitu. Saya udah umur berapa ini? Udah umur 3. Saya itu 2021 ya. Umur berapa saya? Jadi 37 saya. Tapi masih senang lihat komik gitu ya. Umur nggak jadi masalah bu. Oke pak, betul. Bapak paham ya. Saya pas menyusul gitu ya, pas wibu. Kenapa? Kami juga wibu. Saya wibu. Oh gitu. Malam masih satu generasi bu. Oke. Saya kelahiran 84 pak. Saya ini kelahiran tahun berapa ini? Yang paling muda kelahiran tahun berapa pak? Yang paling muda Febri bu. 95. Secara umur atau tampilan bu? Apa namanya? Secara umur 95. Kelahiran 95 serius. Bohong. 95 sih 95 26. Oh iya, 95 ya. Yang paling senior ini, yang paling senior yang paling umurnya paling senior. Yang paling senior tua, Kapten ya. Dwi bu. Yang paling senior Kapten Dwi. Yang paling tua Kapten Febri bu tapi. Oh. Oke. Lantan Ini berapa? 88 ibu. 88 ibu. Oh 88, jauh lebih muda ya, saya kelahiran 84. Dulu saya pertama kali ngajar STTAL itu semua mahasiswa saya itu lebih tua dari saya. Itu berapa tahun yang lalu ya? Pokoknya saya masih umur 20-an gitu ya. 26, jadi saya yang paling muda sekelas gitu ya. Jadi dosennya yang paling muda. Habis itu apa namanya? Yang saya ajar mahasiswa STTAL itu di atas saya semua itu. Yang paling muda itu apa namanya? Setahun di atas saya gitu ya. Tapi sekarang tambah lama apa namanya? Siswanya tambah muda gitu ya, Pak ya. Dosennya tambah umur. Karena ibu sering baca komik ibu jadi awet muda kan. Kalau kami kata sering baca kitab kuning ibu jadi cepat tua ini bu. NRP berapa Pak? Nanti dikasih A langsung gitu ya di mata kuliah ini ya. Wis. Ya kalau di kelas saya apa namanya kita masing-masing apa namanya memperkenalkan diri gitu. Cuma kalau di online ini wajahnya nggak bisa kelihatan dengan jelas. Kelihatan sih maksudnya, cuma kan beda apa namanya beda ininya ya, beda auranya beda gitu ya. Dan yang nggak enak di online itu Pak, biasanya kalau di offline itu Pak saya bisa nunjuk mahasiswa saya itu berdasarkan atributnya. Jadi misalkan saya biasanya pilih coba cari yang paling apa namanya, silakan jawab untuk yang jam tangannya di kanan gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa Pak ya, nggak kelihatan ini. Jangan-jangan cuma pakai baju atasan tok gitu ya, yang bawah celana pendek gitu. Bisa dicoba itu bu sekarang bu. Yang pakai kacamata bu.
Iya bisa ya. Oke. Supaya ini apa namanya? Siap ini ya nanti saya cek yang pakai kacamata ini ada yang pakai topi dia nanti bisa ditunjuk ini ya Pak Aju ya. Oh ya, ya nanti saya tunjuk aja ya. Nanti saya tunjuk berdasarkan urutan atau yang join terakhir atau yang join pertama gitu ya. Oke. Kembali ke laptop. Ini contoh urutan langkah. Terus kemudian ini adalah pseudocode. Bapak perhatikan ya bedanya ya. Ini sama-sama 6 langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini start, mulai, selesai. Ini pakai bahasa Indonesia. Berarti boleh bu kalau urutan langkah itu pakai bahasa Indonesia. Oke, saya bilang tadi kan boleh pakai bahasa macam-macam. Nah, Pak, di sini Bapak harus konsisten ya kalau mau bikin algoritma atau flowchart ini. Bapak harus konsisten artinya apa? Gak boleh salah panggil nama istri. Nanti manggil istri salah manggil nama mantan gitu ya, gak boleh ya. Di sini Anda perhatikan kalau misalkan di sini masukkan jari-jari lingkaran R-nya R kecil, maka yang di bawah R-nya juga harus kecil semua. Jangan sampai jari-jari lingkaran di sini R tapi yang di bawah di rumusnya langkah keempat itu Bapak tulisannya jari-jari J. Nah itu jenenge salah panggil nama istri gitu ya, nggak boleh, no gitu. Begitupun P di langkah ketiga ada tulisannya PHI, P sama dengan 3,14. Nah di yang langkah keempat juga P-nya juga ada PHI, jangan sampai keliru. Yang di langkah ketiga PHI, terus di yang langkah keempat cuma PI toh, nggak boleh. Itu namanya salah manggil nama istri gitu ya. Ini ada nama variabelnya luas lingkaran, maka yang ditampilkan di langkah kelima itu juga harus luas lingkaran, nggak boleh luas lingkaran 1 itu nggak boleh. Itu nanti ada ininya ya, apa namanya, ada syarat-syaratnya nanti. Yang namanya variabel itu variabel itu nanti kita analogikan kayak baskom. Jadi baskomnya itu diisi apa itu nanti kita panggil. Baskomnya bisa diisi, bisa ditampilkan dan bisa dikeluarkan, bisa dibersihkan isinya. Kalau ditampilkan di output itu ditampilkan doang gitu ya, ditampilkan aja tapi nggak dikeluarkan isinya gitu ya. Kayak Anda nunjukkan segelas gelas atau baskom boleh lah. Kalau satu gelas itu diisi teh, ditampilkan kan isinya teh gitu ya. Kalau misalkan gelas itu nanti mau diisi susu, nggak bisa yang namanya ini langsung ditambahi teh tambahi susu kan nggak bisa. Jadi tehnya dikeluarkan dulu terus kemudian diisi susu gitu ya. Itu kayak baskom. Ini adalah pseudocode-nya. Jadi satu start ini mulai kita ganti dengan start, terus yang namanya selesai kita ganti dengan finish. Pseudocode yang saya bilang tadi mirip-mirip dengan kode itu adalah contohnya ini, ada input, ada output. Ini tadi R itu kan jari-jari lingkaran ya. Masukkan jari-jari lingkaran dengan nama variabel R. Maka kalau yang di pseudocode itu ada tulisannya input kurung buka R. Jadi ini adalah nama variabelnya. Artinya apa? Input R itu berarti user atau pengguna itu harus ngetik sesuatu atau ngeklik sesuatu yang nanti yang diketik atau diisi diketik itu nanti dia dimasukkan ke variabel R. Oke? Yap. Yang ini yang langkah ketiga 3,14 Pi sama dengan 3,14 tanda sama dengan di sini atau inisialisasi itu ngomongnya gini, 3,14 nilai 3,14 itu dimasukkan, makanya panahnya kan panah ke kiri ya. 3,14 itu dimasukkan ke variabel Pi PHI. Sama kayak ngomong teh dimasukkan ke dalam gelas. Tehnya nggak dimasukkan ke baskom, nggak dimasukkan di ember, tapi tehnya dimasukkan ke gelas. Nah, Pi di sini adalah variabel atau gelas tadi itu ya. Yang di nomor 4, L itu diisi dengan apa? L itu adalah luas lingkaran. Di sini ada keterangannya luas lingkaran. Luas lingkaran diisi dengan P kali R kali R. Bintang di sini kali ya. Jadi kalau
Operator itu maksudnya yang menambah atau kurang, tambah benar-benar tambah, kurang ya minus, terus kemudian kali itu pakai bintang ini, bagi itu pakai seret ya, yang garis miring yang sebelahnya di keyboard itu sebelah kirinya shift. Output L itu artinya variabel L ditampilkan di layar. Kemudian ada finish. Orang itu sering lupa langkah kelima, jadi namanya nampilkan ya. Itu sama kayak bapak-bapak dulu loh, sebelum ngomong ke nyonya itu ya. Anda mikir kayak apa juga, Anda merasakan cinta sebesar apa juga, kalau nggak Anda omongkan ke nyonya, kan ya nyonya nggak tahu gitu ya. Anda naksir duluan apa enggak gitu ya. Anda secinta apapun, prosesnya serumit apapun, kita mati deh, atau nggak ada yang lain selain dirimu. Tapi kalau nggak ngomong, ya sama aja gitu ya. Anda sesayang apapun, kalau nggak ngelamar ya bisa ditikung sama orang gitu ya. Makanya ini butuh output. Ya kadang-kadang ada kesalahan dulu, salahnya prosesnya udah bener tapi lupa nggak ditampilkan ya sudah, kalau lupa nggak ditampilkan ya berarti kayak error gitu loh, padahal nggak error, itu sudah diproses, sudah diinikan, cuma belum ditampilkan, dikasih outputnya. Dan kalau sudah selesai output itu harus di finish. Artinya apa? Nanti ada langkah yang dia itu terus berulang itu malah nggak ada hang. Kenapa? Karena dia nggak ada finishnya. Maka harus ada startnya, ada finishnya, biasanya ada inputnya, dan harus selalu ada outputnya. Saya bilang langkah kelima atau ada outputnya itu wajib. Kenapa? Karena Anda proses seperti apapun, kalau pengguna nggak tahu, itu ya dianggap nggak ada apa-apanya gitu ya. Diproses saya tapi nggak di-outputkan kan ya percuma. Anda sudah ngelaksanakan, misalkan input itu adalah perintah komandan ya. Anda sudah melaksanakan perintahnya tapi Anda nggak laporan. Kan komandan bilang ini sudah ngerjakan apa belum gitu kan ya. Maka sudah harus ada laporannya, harus ada outputnya. Output yang ditampilkan di layar ya. Paham ya bedanya antara urutan langkah sama pseudo code? Oke ya, bisa lanjut? Pseudo code. Oke, lanjut ya. Nah, ini ngitung luas lingkaran aja butuh 6 Bu, apalagi disuruh misalkan yang FP-nya anak-anak kemarin itu kesiapan kapal. Wah, itu flowchart-nya gimana itu pseudocode-nya gimana, algoritmnya gimana? Kalau mengukur kesiapan kapal perang itu berarti kan variabelnya ada banyak ya, yang harus dilakukan kan ada banyak. Nah kalau seperti itu, biar mudah bahasnya, ini mungkin bisa langkahnya ada puluhan atau ratusan. Supaya lebih mudah, ada yang namanya flowchart. Bandingkan ini dengan ini. Kalau yang ini itu adalah tulisan, kalau yang ini tuh gambar. Nah gambar ini ada ketentuannya, bentuknya seperti ini, kayak start sama finish, atau kayak input atau output, atau kayak segi 8 ini ya, 1, 2, 3. Segi 6 sorry. Yang di B itu atau kotak. Ini ada ketentuannya. Start sama finish bentuknya selalu seperti ini. Start itu cuma ada satu ya, karena kita nyalakan program itu namanya start. Finish itu selalu diakhiri dengan notum program. Tapi apa yang menyebabkan finish itu mungkin bisa banyak hal. Jadi garisnya itu bisa banyak yang menuju finish gitu ya. Ini ada yang namanya input sama output. Jadi ada input R, ada output L. Input sama output itu bentuknya di sini. Artinya apa? Yang bentuknya seperti ini, itu yang seperti input dan output, itu artinya ditampilkan di layar atau ada interaksi dengan keyboard. Misalkan input R, maka pengguna harus memasukkan nilai variabel R. Kalau R-nya ini nggak dimasukkan sama pengguna ya, maka dia nggak akan tampil, nggak akan menuju proses selanjutnya. Begitupun yang output L. Output L itu dia akan menampilkan hasil prosesnya itu di layar komputer.
Yang P sama dengan 3,14 itu namanya initial condition, kondisi awal atau kondisi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini contohnya kalau yang di AL misalkan syarat minimal pengisian tangki bahan bakar gitu ya. Tangki bahan bakar di kapal itu harus diisi berapa persen gitu ya. Bolehkah diisi cuma 30% terus disuruh layar gitu ya? Kalau deket-deket boleh, tapi kan dia harus ngitung sampai seberapa dia bisa ininya. Dan juga harus ada misalkan nilai awalnya, misalkan kalau dari Surabaya ya ke Irian Jaya gitu ya, ke Papua gitu ya. Ke Papua itu dia butuh sekian kiloliter, itu ada nilai ininya kan, ada nilai ada nilai cadangannya kan. Cadangannya harus kasih 10% itu. Boleh nggak kalau cuma dikasih 3%? Nggak boleh gitu ya. Karena apa? Karena jagani cuaca buruk atau apa, nah itu harus dikasih ada namanya nilai awal. Terus yang namanya kotak itu ngomong proses. Jadi proses yang dilakukan apa itu kalau ngomong proses itu pasti gambar flowchart itu adalah kotak. Selalu always, nggak pernah never gitu ya. Oke? Ya Bu. Oke. Jadi ini adalah urutan langkah, ini adalah pseudocode, ini adalah flowchart. Nah, ini definisinya. Jadi nanti kalau bapak-bapak mau bikin flowchart bisa pakai ini ya. Kita ada ketentuan ya. Ini Bu, berarti untuk gambar ini sudah baku ini model ini atau ini Bu? Tergantung kita yang menentukan ini. Model kayak gini sudah baku. Jadi meskipun bapak ini ngomong sama programmer dari India, biasanya programmernya dari India atau dari AS, atau dari US atau dari China, itu ini adalah sudah kesepakatan bersama. Ya. Yang bapak edit cuma isinya gitu ya. Jadi misalkan saya mau variabelnya ini gitu ya, itu yang Anda edit. Tapi kalau yang bentuk-bentuknya ini sudah kesepakatan gitu ya. Ini yang ini warnanya enggak ya. Warnanya mau dikasih warna apa juga boleh, bentuknya saja ya. Ini jadi kan Terminator bukan film Terminator ya, bukan ini. Terminator itu kayak yang tadi saya omong, hanya ada dua, isinya start dan finish. Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri, begitu. Ini adalah Terminator. Kalau yang kedua proses, ini berarti boleh isinya rumus, boleh isinya langkah logis. Isinya boleh dua ini. Intinya yang ngomong proses itu dia ditaruh di kotak. Yang ketiga itu preparation, berarti nilai awal variabel atau nilai statis. Jadi nilai statis itu nilai yang nggak berubah-ubah. Pi mulai dari ujung dunia sampai ujung dunia satunya itu selalu 3,14 gitu ya. Nilai awal variabel berarti nilai awal mulainya, misalkan mulainya 0 atau 1 itu di situ gitu ya. Jadi nilai awalnya boleh pakai preparation, nilai statis. Nilai statis itu bisa ini ya, apa namanya, koefisien itu dia pakai nilai statis. Misalkan apa namanya, selain Pi itu juga kita bisa tahu koefisiennya gravitasi bumi misalkan 9,8. Itu kan sudah nilai yang ditentukan gitu ya. Itu nilai statis, nilai nggak berubah-ubah di seluruh program, itu nilai statis. Pi ini ada ceritanya loh Pak. Ini mungkin kalau bapak-bapak punya anak SD itu, Pi itu kalau misalkan bapak ditanya, Pak, Pi itu kenapa kok 3,14? Ayo saya tanya, ayo yang bisa nanti dikasih permen. Yang dikasih apa ya? Saya nggak, kalau offline kata saya bawa apa gitu. Pak,
Ada yang tahu nggak sejarahnya pi? Pi kenapa kok 3,14? 22/7 kok. 22/7 boleh ya. Ya 22/7 pembulatannya jadi 3,14 ya. Kenapa kok pi itu nilainya 22/7? Angka ajaib dari mana itu 22/7? Kenapa kok nggak 27/7 atau 29/7 atau malah 17/7 gitu ya? Mungkin kami browsing dulu Ibu. Oke, silakan. Iya, kalau browsing sudah ketemu gitu ya. Sudah ketemu? Lama? Sudah Ibu. Tapi tetap tidak paham Ibu. Ini Pak, sejarahnya dulu itu Pak, orang kalau memindahkan sesuatu ya, suatu barang ke tempat yang lain itu kan diangkat. Kalau diangkat kan capek Pak ya. Terus kemudian ada sejarah penemuan roda. Roda itu benar-benar inovasi luar biasa gitu ya. Roda itu kan sebetulnya dari ini apa namanya, pohon kan bulat gitu ya, bulat terus kemudian dipotong jadi dia roda, terus tengahnya dikasih ini apa namanya kayu gitu ya, jadi roda 2, roda 4 gitu ya. Nah roda itu Pak itu ada yang namanya dia itu dulu orang itu tahu yang namanya diameternya lingkaran ya. Diameternya lingkaran itu kan dia ngukurnya dari ujung ke ujung gitu ya, melewati garis tengah. Yang namanya pohon, yang namanya kurang ekspresif ya kalau videonya. Yang namanya pohon itu kan ada lingkarannya ya Pak ya. Ada lingkaran itu kan ada titik pusatnya. Nah, orang dulu itu ngitung dia sudah tahu diameternya, terus kemudian dia yang namanya roda itu ada tingkat keausan gitu ya. Aus apa enggak? Roda itu kalau sudah dipakai berapa kali itu kan dia harus dia kan rodanya dulu kan nggak karet ya, kayu. Nah itu kan dia pasti berkurang loh Pak diameternya kan pasti berkurang gitu ya. Dan dia itu ngitung sampai namanya roda ini tuh dipakai perjalanan berapa kilometer supaya tahu roda ini diganti gitu ya. Nah yang namanya berapa kilometer dan lain sebagainya itu bisa dihitung dari keliling lingkaran orang meter, dikasih seret, dikasih garis, misalkan ada lingkaran ini itu dikasih seret di bawah. Backgroundnya tak hapus aja ya biar nggak oke. Bentar. Oke. Itu backgroundnya lukisan anak saya ya. Iya itu lukisan coret-coretan. Jadi dari lingkaran ini itu kan di sini ada garis seret. Nah, dia blending sampai posisi seret itu kembali lagi ke atas itu diukur sama dia panjangnya berapa. Jadi orang dulu tuh dia bisa tahu yang namanya keliling lingkaran
pas muter ini, oh keliling lingkarannya sekian. Dan dia juga tahu yang namanya diameter dari lingkaran. Oh, sudah tahu diameter lingkarannya, oke. Nah, dari situ dia bisa, orang dulu itu juga bisa ngukur, oh kalau lingkarannya sekian, itu dia bobotnya bisa nanggung sekian, ukurannya sekian, bisa nanggung sekian. Nah, kalau dia mau ngitung misalkan, oh saya dari perjalanan dari sini ke sini, itu misalkan dia bisa mengurangi ketebalannya lingkaran itu, roda itu sekian, maka saya butuh berapa lebar roda gitu ya, berapa diameternya. Nah, itu dihitung. Artinya apa? Orang dulu itu ngitung pi itu adalah perbandingan antara antara keliling lingkaran dibandingkan diameter. Selalu always seperti itu. Jadi orang dulu tuh ngitungnya, oh perbandingannya itu 22/7. Jadi kalau kelilingnya itu adalah 22, maka apa namanya, diameter ininya itu 7 gitu ya, diameternya. diameter 7 kok. Selalu always seperti itu. Jadi kalau misalkan saya mau ngebikin yang besarnya segini ya, yang kelilingnya segini, maka saya harus ngebikin diameternya berapa. Itu yang dipakai. Jadi pi itu bukan didapatkan dari nilai ajaib apa, tapi didapat dari keliling lingkaran dibandingkan dengan diameter. Itu kegunaannya banyak, sehingga didapatkan nilai statis itu adalah pi 22/7 atau dibulatkan jadi 3,4. Selalu seperti itu. Yaitu nilai pi ya, gitu. Oke. Balik ke sini, balik ke flowchart. Ada terminator. Jadi nanti cerita karena Anda ya. Jadi ceritanya begini, Nak. Kalau tanya, soalnya saya mesti tanya, kenapa kok segitu nilainya gitu ya. Saya nggak senang kalau guru saya nggak bisa jawab pertanyaan saya. Dulu zaman saya kecil nggak ada internet, jadi kalau tanya ya sumbernya dari guru gitu ya. Oh ini Pak, ada flowchart yang kedua. Nah ini percabangan, nanti kita akan pakai ini. Percabangan ini syarat untuk menentukan nilai kebenaran suatu statement hanya bercabang 2, yaitu statement itu benar atau salah. Komputer nggak bisa tahu, komputer hanya tahu 1 dan 0. 1 itu benar, 0 itu salah. Nggak ada yang namanya nggak tahu atau jawabannya ya kayak kurang lebih begitulah, nggak ada. Komputer itu dia black and white, dia cuma tahu dia benar atau salah, nggak ada area abu-abu. Kalau manusia mungkin ada nilai abu-abu, yo asli nih kayak ngono tapi aja ngono ya ngono tapi aja ngono. Kalau di komputer nggak bisa. Kalau suatu hal itu benar ya benar, kalau salah itu ya salah. Nggak ada yang namanya walaupun benar tapi begini, walaupun salah tapi begini, itu nggak ada. Demi komputer itu benar ya benar, salah ya salah, udah finish gitu ya. Cabangnya bercabang 2. Nggak boleh bercabang 3 gitu ya. Jadi bercabang 3, bercabang 4 nggak boleh. Itu kalau mau cabangnya seperti itu, nanti ada cabang-cabang yang lain gitu ya. Diselesaikan dulu. Kalau yang ini dia gentleman ya, gentleman. Kalau komputer itu dia dihadapkan pada pilihan, kamu suka sama area Saloka nggak gitu ya? Ya gitu ya, benar gitu. Ya sudah, nanti dia ditampilkan sinetron Ikatan Cinta itu. Kalau jawab salah itu, salah, nanti ditanyain lagi. Misalkan mau ditanyain lagi boleh. Kamu kalau nggak suka Arya Saloka, pakai kamu suka Morgan Oey gitu ya. Salah gitu. Nggak suka Morgan Oey. Nanti ditanyain terus sampai ketemu artis. Tapi dia nggak pernah tanya. Apakah kamu suka ini atau suka ini atau suka ini atau suka ini? Nah, nanti kan ataunya banyak, nanti bingung dia. Jadi kalau percabangan ini yang di flowchart, yaitu hanya cabangnya hanya 2, benar atau salah. Walaupun statementnya di sini itu bisa jadi ada persyaratannya ada 2. Misalkan untuk menentukan lulus atau enggaknya gitu ya. Lulus atau enggaknya biasanya ada 2 syaratnya. Misalkan nilai UTS nggak boleh kurang dari ini atau nilai UAS nggak boleh kurang dari ini. Nah, maka itu ada 2 syaratnya. Nah, ditanya UTS dulu baru UAS gitu ya. Dan adalah percabangan.
Yang kedua, ada yang namanya predefined proses. Jadi proses yang sudah ditentukan sebelumnya. Dianggap sudah jelas ada proses flowchart lain. Ini kayak misalkan Anda masuk ke masuk ke militer dulu, itu kan ada syarat-syaratnya ya. Nah, misalkan harus lolos tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu kan ada isinya lagi. Harus lolos tes tulis, harus lolos tes TPA. Nah, itu kan masing-masing tes itu kan ada prosesnya sendiri-sendiri. Nah, seperti itu bisa pakai predefined proses. Bulat sama ini simbol ini, simbol kayak tameng ini atau perisai ini adalah on page connector, yang sebelah bawah adalah off page connector. Yang namanya aja flowchart ya, ini satu ginian ini sudah menghabiskan satu layar PPT gitu ya. Apalagi kalau ngitungnya buahnya. Nah, kalau ngitungnya buahnya itu saudara, itu kan bisa jadi dia pindah ke sini, pindah ke kanan, dan pindah ke slide selanjutnya. Kalau pindah ke slide selanjutnya dan lain sebagainya, kita pakai off page connector kalau halamannya berbeda. Kalau on page connector halamannya satu dalam satu halaman gitu. Cuma satunya sebelah kiri, satunya sebelah kanan, itu namanya pakai on page connector. Di dalamnya on page connector biasanya kita kasih huruf A atau B atau C atau D dan seterusnya. Jadi yang pas lingkaran ya. Kalau yang ini flowchart pembelian buku. Ini start, masuk ke toko buku, memilih buku, membawa buku kasir, membayar. Aslinya ada tulisannya A. Berarti ini apa? Bulat tadi apa namanya? Connector. Bulat ini artinya on page connector. Ini on page connector berarti ini. Kotak artinya proses ya. Jadi ada proses masuk ke buku dan seterusnya. Ada awalnya, ada start, ada finishnya, terus kanan ada tulisannya, ada kembalian. Langkah kelima yang sebelah kanan bawah ini kan ada langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu saya copy paste dari sebelumnya. Langkah kelima itu menerima kembalian jika ada. Itu kalau didefinisikan di flowchart saudara, itu adalah gambarnya seperti ini. Ada kembalian, ya berarti ke sebelah kanan. Menerima kembalian, ada kembalian nggak? Oh enggak, ya sudah langsung aja bawa buku keluar. Anda perhatikan mas, ini membawa buku keluar itu dia panahnya itu dari opsi sama apa namanya cabangan sama proses ya, dari atas sama sebelah kanan. Jadi boleh masuk, boleh. Jadi boleh masuk dari dua kotak atau dari dua gambar project, state project, masuk ke satu ini boleh. Terus terakhir finish. Ya tadi contohnya. Oke, Anda pakai latihan ya. Oh bukan ini itu. Anda pakai latihan. Bikin algoritma dengan menggunakan Word atau Microsoft Word boleh, Lucidchart boleh, diagram.net. Ini saya minta Anda jadi PR ya, menghitung cat yang dibutuhkan untuk mengecat interior kamar. Jadi interior kamar ukurannya 3x4 kali 3 meter, tingginya 3 meter ya, luasannya 3x4, dengan ketentuan setengah liter cat bisa untuk 1 meter persegi ruangan gitu ya. Berapa ya, saya tak tahu. Saya tak tanya suami saya. Ya ini soalnya ya, jangan diketawakan ya, ini dia kira-kira begitulah. 1,5 liter cat bisa untuk 1. Berarti berapa cat yang dibutuhkan? Ada inputnya, ada ini? Inputnya ada ya. Apa Pak inputnya? Ukuran. Oh, ukuran kamar. Ukuran kamar sudah ditentukan 3. Ya bolehlah. Sebentar. Sebentar. Halo bentar. Panjang kali lebar. Ya ini masih belum Bentar. P3 L, bentar ya.
Bentar. Show slide. Anu ya, hilang ya. Kelihatan. Oke, wes. Kabulkan. Tadi sebetulnya ndak ada ndak ada inputnya, tapi ndak apa. Sekarang ini saya minta ada ini dengan ukurannya P kali L kali T, ketutupannya ini. Jadi nanti volumenya berapa yang dibutuhkan gitu ya. Soalnya ini ya. Soalnya ini, Bu, cara makainya gimana? Silakan buka Microsoft Word-nya ya. Sudah dibuka Microsoft Word-nya? Apa ini? Oh, oke. Ya Pak Haji Mulyono mau menghadap KPM. Sudah dibuka Microsoft Word-nya? Sudah, Bu. Oke. Ini ya, di sini Pak, kalau Bapak pengen bikin flowchart itu ada di insert. Oke, sudah. Di sini ada pilihannya shapes. Sudah. Pak, ini ada flowchart, Pak. Wis sembarang wis. Terus saya klik kanan, add text. Ini adalah start. Ini Bapak anu sendiri ya. Misalkan saya mau pakai Verdana. Nah, ini start. Terus kita ajari bikin yang kayak tadi ya, apa namanya, luas lingkaran ya. Habis itu kita pakai input area. Input itu berarti, coba lihat Pak di sini, shapes, input ini ya. Oh, di sini data tulisannya. Klik kanan add text. Oh, oke. Oke, sudah. Lalu kita bisa pakai lines. Arrow-nya dari sini ke sini. Oke. Bisa dicoba ya. Jadi silakan dilakukan seperti itu. Jadi kita pakai shapes terus ini, semua yang di sini. Tadi initial nih preparation gitu ya. Jadi Anda nanti tinggal masukkan, jalankan kotak ada di sini. Terus ini kalau sudah ada, nggak usah repot-repot, tinggal ditekan kontrol. Jadi ini diklik dulu yang di luar ya, jangan ada ketik-ketiknya, tekan kontrol. Udah. Ini nggak kelamaan. Saya ulangi, tekan ini dan di sini ya sampai muncul ujung-ujungnya ini, sampai muncul not-notnya di ujung.
start dengan finish. Gitu ya? Paham ya? Ya, paham. Oke. Ini tadi kita pakai Microsoft Word. Ada yang pakai online? Pakai Kalau Lucid, pakai online, kenapa? Luciat. Ya, kalau yang pakai online itu silakan buka tab baru di Google Chrome. Lucid Chart. Ya, boleh Lucid Chart atau di sini bisa pakai diagram.net. Dulu namanya draw.io. Ini draw.net. Sudah? Ke-share ya? Kelihatan ya? Oke. Ini silakan diklik create new diagram. Oke. Di sini adik pilih Bapak pilih flowchart. Flowchart juga boleh. Ini Anda kasih nama misalkan contoh luas lingkaran gitu ya. Ini pilihannya boleh macam-macam. Saya sih biasanya tulisannya ini, pilih ini XML. Kalau ada pilihannya ini ditaruh di ditaruh di Oke. Nah. Wow. Ya, ini kalau nggak mau dianukan ya tinggal Ctrl A, delete gitu. Sampai sini oke? Oke ya. Oke, Bu. Ini ada diagram, ada stylenya. Jadi ini ada stylenya, modelnya seperti apa. Mau yang gimana juga boleh. Ini masih standar ya. Terus di sini ada grid-nya. Grid itu yang abu-abu kotak-kotak ini loh, Mas. Siap. Itu nggak dicetak itu. Grid line. Betul. Backgroundnya ini cuma background doang, jadi nggak dicetak ininya. Terus kemudian ini dikasih guides dan lain sebagainya. Oke saja ya. Kita mau bikin dari sini sama kayak tadi. Ambil yang flowchart. Nah, ini ada pilihannya ya. Ini ada pilihannya Terminator. Terus input itu yang ini. Nah, enaknya kalau pakai online ini, lihat, ini kan lurus langsung. Ya. Terus kita mau pakai yang preparation, mana ini? 6. Nggak ada ya. Ini. Oke. Taruh di sini. Ini kalau kayak gini berarti artinya ini udah lurus. Oh, Ada ngomong garis biru tadi, Bu. kenapa? Lurusnya kalau keluar muncul garis biru tadi, Bu. Kenapa? Tahu lurusnya? Geser aja. Oh, ada garis biru itu, Bu. Kalau dia digeserin nanti dia muncul garis biru ini otomatis. Yang ngikuti atasnya. Terus kalau mau koneksi enak pakai ini Pak.
kalau pakai ini klik connection. Oke. Ini ya. Misalkan ini tinggal dikirikan. Ini kan ada tanda bulatnya ini ya. Ini tinggal digeser ke sini. Kalau ini kita geser-geser, dia ngikut. Yang ini kalau yang di Microsoft Word nggak bisa. Saya ulangi lagi ya. Ini pakai ini ya. Koneksinya bisa kita ambil di sini misalkan. Nah, itu ya. Enaknya ini kalau kita pakai gini loh, bisa panjang pendeknya bisa kita atur. Oh, ini kurang besar kecil. Nah, ini bisa dianukan. Siap. Ini saya tulis start. Terus ini saya tulis input R. Terus kita tulis di sini. Ini bawah ya, benar. Oke, pastikan terkoneksi ya. Jadi model seperti itu ya. Ini kalau mau ngedit fontnya bisa Anda edit ini ya. Pakai ini ya. Teksnya bisa dianukan. Stylenya bisa diatur, mau warna apa. Mau pakai gradient juga bisa. Gitu ya. Bisa diatur fontnya, ukurannya, dan lain sebagainya. Face, oke? Saya mau warna kuning misalkan. Oh. Jadi sudah ada stylenya, tinggal ngambil. Oke. Ini bisa milih-milih juga. Jadi copy bisa dipaste gitu ya. Siap. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Ini untuk tugas dikirim di Google Class, Bu. Betul. Tadi ditaruh di Google Classroom. Silakan di-upload di situ ya. Nanti saya bikinkan tulisannya sih sebentar. Classwork. Bentar ya, masih proses. Ini tugas perorangan ya. Deadline-nya minggu depan tanggal 27 jam sebelum kuliah. Oke. Kelihatan ya? Coba dilihat di Google Classroom. Tunggu saya share dulu. Ini screen ini di
ada tulisannya kan. Link titik-titiknya posted ini ya. Tugas flowchart atau Anda klik ini masuk, silakan klik di sini. View assignment. Nah, Anda tinggal upload ya. Ada instruksinya ini, menghitung jadi foto. Filenya ini tadi saya ini saya kasih contoh lagi ya. Nah, materi ini judulnya apa ini tadi? Anda itu 2021 ya? Tahun ajarannya. Oke. Bentar ya. Materi hari ini bisa dilihat di Google Classroom juga. Bentar, saudara, tak upload dulu. Kode kelasnya belum ada ya, Bu? Kode kelasnya sudah saya share tadi. Belum ya? Anda belum join? Lihat di chat ya. Di situ Google Classroom-nya bisa dilakukan. Memang ini yang join baru berapa orang ini? Baru 13 student ya. Oke. Silakan ya nanti ya. Saya tunggu materinya, silakan di Classroom, di Classbook ini sudah ada materi. Oke, sebentar tak edit. Oke, nah oke ya sudah ya. Ini ada materinya, ada tugasnya. Silakan. Kita 2 SKS kan ya? 2 SKS apa 3 SKS? 2 Ibu. 2 kan ya? 2 berarti sudah selesai ya? Siap 2. Oke. Ya, silakan dikumpulkan tugasnya minggu depan. Materinya sudah saya share, tugasnya sudah saya share. Di sini. Caranya tinggal diklik view assignment, terus kemudian Anda upload ya. Jadi nanti tunggu. Share-nya sudah share yang ya. Share yang diagram, sorry. Ini nanti yang dikumpulkan Mas kalau pakai Draw.io itu file, terus kemudian ada export as PNG ya. Jadi kalau sudah di ini nanti gambarnya PNG, jadi gambar. Saya ulangi, file export as PNG. Nanti yang dikumpulkan PNG-nya.
Kalau Anda pakai Microsoft Word, itu deh. Semoga sehat-sehat semua ya. Minggu depan hari Rabu jam 7 kita mau lagi ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Belum ada, oke. Feel free untuk tanya ya. Nanti ketua kelas nanti kalau mau bikin grup nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada yang tanya-tanya boleh di situ. Jadi kalau di privat itu kan satu tahu, nanti yang lainnya. Jadi kalau misalkan di satu tanya yang lainnya udah tahu kan enak. Terserah ya mau bikin grup atau enggak. Siap, kami bikin saja Ibu. Silakan. Soalnya mahasiswa itu biasanya grupnya itu paling enggak kalau mata kuliahnya 4 itu grupnya ada 5 ya. Satu grup ada dosennya, satu grup khusus untuk sharing-sharing tugas. Oh, tidak ada Bu. Tugas-tugas kami lewat Grab. Oke. Ya Pak, saya akhiri dulu ya. Kita jumpa insya Allah minggu depan ya. Absennya gimana Pak? Absennya? Untuk absen ini kami laporkan, ini kan hadir semua Ibu, kami laporkan ke Prodi lewat kami. Anda screenshot ya Pak ya. Jadi pas kita ketemu sama juga sekalian people-nya ini ada berapa orang, nanti mungkin bisa di screenshot untuk bukti pertemuan hari ini gitu ya. Nanti ketua kelas yang screenshot ya, yang nyimpen ya. Jadi memang benar kita ada pertemuan kuliah hari ini. Ya, sudah kami laporkan Ibu. Oke, thank you. Terima kasih, saya akhiri dulu ya Bapak-bapak. Selamat mengerjakan. Imunnya moga-moga nggak turun ya Pak ya. Siap. Tenang Pak, tiap minggu kita kasih tugas. Oh, siap. Gak apa-apa Bu, buat nambah imun itu Bu. Ini tugasnya Bu. Mikir macam-macam ya, mikir prokom aja Pak. Oke Pak, kita jumpa Rabu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.